Ayo kita jalan-jalan belusukan, mari kita memasuki dusun-dusun kecil yang jarang dilewati masyarakat umum. Ini adalah jalur yang tidak umum yang menghubungkan Desa Sugihwaras dengan Desa Madurja Kecamatan Puring. Dan kita akan melewati di sebelah utara tepi sungai ini. Ini adalah sungai yang membelah Desa Sugihwaras, suatu desa di pojok barat selatan dari Kecamatan Adimulyo ini terkenal dengan desa langganan banjir. Di bulan November-Desember seperti di tahun 2025 ini, masyarakat Desa Sugihwaras tetap berusaha untuk melakukan tanam benih padi meskipun harus menunggu debit air surut. Selain bertani, masyarakat Desa Sugihwaras suka mencari ikan. Salah satu cara mencari ikan yang dilakukannya adalah dengan cara nganco. Lihatlah di sepanjang sungai ini, para warga membuat jembatan yang menghubungkan dari tepi sungai sebelah utara dan tepi sungai sebelah selatan. Jembatan tersebut tentu bukan untuk penyeberangan umum, sebab jembatan penyeberangan umum sudah ada tersendiri dan lebih lebar, bahkan bisa untuk dilewati kendaraan roda 4. Jembatan yang terbuat dari bambu itu berfungsi untuk meletakkan alat anco. Bahkan tepat di tengah-tengah jembatan bambu tersebut ada rumah-rumahan, untuk berteduh dari sengatan matahari atau dari derasnya hujan ataupun dari dinginnya udara di malam hari. Alat penangkap ikan anco adalah alat tradisional berupa jaring angkat yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai, parit, atau tambak. Alat ini terdiri dari jaring yang dipasang pada kerangka, seringkali menggunakan bambu, dan kemudian diturunkan ke air, lalu diangkat kembali untuk mendapatkan ikan. Cara kerja dan penggunaan. Fungsi, anco berfungsi untuk menjaring ikan secara efektif tanpa menggunakan umpan. Penggunaannya sangat praktis, cukup diturunkan ke air, ditunggu sesaat, lalu diangkat kembali. Ukuran. Terdapat berbagai ukuran anco, mulai dari yang kecil untuk satu orang hingga yang besar yang membutuhkan beberapa orang untuk mengoperasikannya. Pemasangan. Anco bisa dibeli dalam bentuk jadi atau hanya jaringnya saja yang sudah siap dipasang pada rangka bambu yang dibuat sendiri. Target ikan. Alat anco cocok untuk menangkap berbagai jenis ikan kecil hingga besar seperti sepat, menter, bethik, wader, ceba, kating, serta udang. Jenis-jenis anco. Anco tetap. Anco yang dipasang secara permanen di satu tempat, seringkali di pantai dan membutuhkan perancah khusus untuk menempatkannya. Anco kecil portable. Anco yang lebih kecil dan mudah dibawa-bawa, cocok untuk menangkap ikan di parit, rawa, atau kolam kecil dan biasanya bisa dioperasikan oleh satu orang. Pemandangan seperti ini sangat sering dijumpai di daerah yang rawan banjir, seperti Desa Sidobunder, Sugihwaras, Madurja, Baturan, Kitaran Bumirja, dan lain-lain. Hampir di setiap rumah warga di Desa Sugihwaras, terdapat anco. Bahkan tidak hanya terdiri dari 1-2 anco. Bahkan jika ada anco dengan jaring yang lembut sehingga saat mengangkat anco dirasakan berat, maka sang pemilik anco akan membuat lagi atau menukar jaring anco dengan kerenggangan yang tidak serapat jaring anco pertama. Masyarakat desa bersikap homogenebel, artinya jika orang lain memiliki, maka akan ada kecenderungan pada diri seseorang untuk memiliki juga. Aliran kehidupan di tepi sungai, dari lumpur kecor yang rapuh. Sugihwaras, Madurja, Baturan, Kitaran. Nama-nama dusun dan desa ini tersemat dalam peta wilayah yang membingkai alur sungai, sebuah urat nadi yang memberi kehidupan sekaligus ancaman abadi. Sungai yang membelah Desa Sugihwaras, sebuah desa di pojok barat selatan Kecamatan Adimulyo, bukanlah sekadar batas geografis, ia adalah entitas hidup yang mendikte ritme kehidupan masyarakatnya. Desa ini terkenal sebagai langganan banjir, sebuah julukan yang diterima dengan pasrah dan keteguhan hati. Musim tanam di atas resiko. Kini, di bulan November-Desember seperti tahun 2025 ini, aroma tanah basah dan lumpur yang mengering tipis bercampur dengan hawa dingin yang menusuk. Walau debit air sewaktu-waktu bisa melonjak, masyarakat Sugihwaras tetap teguh dengan tradisi dan mata pencaharian mereka. Mereka sedang berusaha melakukan tanam benih padi, sebuah pekerjaan yang menuntut kesabaran ekstra, karena benih-benih itu harus menunggu air surut sepenuhnya, atau bahkan ditanam saat air baru sekadar menyusut, berharap akan segera mencengkeram sebelum banjir berikutnya datang menyapa. Ini adalah pertaruhan tahunan, sebuah lelang nasib yang mereka mainkan dengan alam. Kearifan lokal, jaring kehidupan di atas air. Selain bertani, mata pencaharian lain yang tak kalah populer adalah mencari ikan. Dan di sepanjang sungai ini, kita menyaksikan sebuah pemandangan yang menjadi ciri khas kearifan lokal daerah rawan banjir, aktivitas nganco. Lihatlah rentetan konstruksi di atas air. Para warga telah membuat jembatan-jembatan kecil yang menghubungkan tepi sungai utara dan selatan. Jembatan ini, yang seluruhnya terbuat dari bambu, bukanlah jalur penyeberangan umum. Jalur utama yang lebih lebar dan dapat dilewati kendaraan roda 4 telah tersedia di titik lain. Jembatan bambu ini memiliki fungsi yang sangat spesifik dan esensial, tempat meletakkan alat anco. Tepat di tengah-tengah jembatan bambu itu,
Sebagian warga bahkan membangun rumah-rumahan atau gubuk darurat. Ini adalah markas kecil mereka, tempat berteduh dari sengatan matahari di siang bolong, tempat berlindung dari derasnya hujan yang tiba-tiba, atau penghangat dari dinginnya udara di malam hari ketika mereka harus menunggu waktu terbaik untuk menjaring. Anco adalah alat tradisional yang efisien. Jaring angkat yang digunakan untuk menangkap ikan tanpa perlu umpan. Jaring dipasang pada kerangka bambu yang kokoh, lalu diturunkan ke air, ditunggu sesaat, dan diangkat kembali. Praktis dan efektif. Alat ini mampu menjaring berbagai target, mulai dari ikan kecil hingga besar seperti sepat, menter, bethik, wader, ceba, hingga udang yang menjadi santapan lezat. Pemandangan Nganco ini menyebar di sepanjang aliran sungai yang melintasi Sidobunder, Sugihwaras, Madurja, Baturan, dusun di Desa Sitiadi, hingga Kiteran, dusun di Desa Bumireja, Kecamatan Puring. Ini adalah gambaran ketahanan dan kemandirian masyarakat yang hidup berdampingan dengan risiko alam. Tanda konstruksi jejak pembangunan dan kerapuhan. Janji jalan yang dikor. Dulu, di sepanjang tepian sungai ini, jalur yang biasa dilalui warga adalah jalan setapak tanah yang becek ketika musim hujan dan berdebu saat kemarau. Ia adalah jalur vital, menghubungkan kebun, sawah, dan anco-anco mereka. Namun, seiring berjalannya waktu dan upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, sebuah perubahan besar terjadi. Jalan setapak itu mulai dicor beton. Pengecoran ini adalah simbol harapan, sebuah upaya nyata untuk memutus rantai keterisolasian dan lumpur yang melelahkan. Jalan cor itu memberikan kemudahan yang signifikan bagi warga untuk membawa hasil panen atau menjangkau lokasi nganco mereka. Keterbatasan di hadapan alam. Namun, harapan itu tidak sepenuhnya abadi. Pengecoran itu, yang seharusnya menjadi solusi permanen, kini menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kualitas jalan cor tersebut mulai rusak seiring dengan berjalannya waktu. Penyebabnya bukan hanya frekuensi penggunaan. Ada faktor alam yang lebih dominan. 1. Struktur tanah yang mudah hancur. Tepian sungai secara alami memiliki struktur tanah yang labil, mudah bergerak, dan cepat terkikis air. Ketika banjir datang, tekanan air dari bawah dan samping merusak pondasi cor. 2. Frekuensi banjir. Setiap kali sungai meluap, air akan merendam dan menggerus jalan cor tersebut, merusak pengikat beton, dan meninggalkan retakan yang semakin membesar setelah air surut. 3. Beban berat. Walaupun hanya jalan setapak, kadang-kadang ia harus menanggung beban gerobak atau motor yang membawa hasil panen berat, mempercepat proses penghancuran struktur yang telah dilemahkan oleh air. Kini, bentangan jalan cor itu menjadi mosaik retakan, pecah-pecahan beton yang terangkat, dan lubang-lubang yang kembali diisi oleh lumpur. Ia adalah metafora akan perjuangan antara upaya manusia untuk membangun kenyamanan dengan kekuatan alam yang tak tertandingi. Pejalan kaki 2 belusukan, utara tepi sungai, Sugihwaras ke Madurja. Ayo kita jalan-jalan belusukan, tinggalkan jalur utama yang ramai. Kita akan memasuki dusun-dusun kecil dan terpencil yang jarang dilalui masyarakat umum, melintasi jalur tikus yang hanya dikenal oleh penduduk setempat. Inilah jalur yang tidak umum, memotong sawah dan tepian air, yang menghubungkan Desa Sugihwaras dengan Desa Madurja di Kecamatan Puring. Kita akan bergerak di sebelah utara tepi sungai ini. Langkahkan kaki di atas sisa-sisa cor yang telah hancur. Di sebelah kiri, hamparan sawah basah menanti musim panen, sementara di sebelah kanan, tebing-tebing rendah sungai menampakkan kerangka bambu anco yang kokoh. Udara sejuk dan lembab merasuk, membawa bau amis ikan yang tertangkap dan wangi daun pisang yang mengering. Perjalanan ini adalah sebuah cermin. Melihat keteguhan hati para petani yang kembali menanam di tanah yang sama yang kemarin terendam, dan menyaksikan para pemancing yang dengan setia menunggu rezeki di gubuk bambu mereka, mengabaikan retakan di jalan di bawah kaki mereka. Sungai ini memang mendikte, tapi masyarakat di tepiannya telah lama belajar cara untuk bernegosiasi dengannya. Tepian sawah di belakang dusun Baturan dan dusun Kiteran untuk saat ini menjadi idaman dan idola bagi orang yang ingin membangun rumah. Sebab, begitu kita membuka pintu bagian belakang, akan tersaji hamparan persawahan yang luas dan pemandangan Gunung Slamet, Sindoro, Sumbing, Merapi dan Merbabu. Apakah Anda ingin tinggal di pedesaan ini? Let's go!